Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan seluruh sikap hidup kita untuk masuk dalam ibadah. Karena itu saya undang semua bangkit berdiri. Kita minta Tuhan pimpin ibadah kita dari awal sampai pada akhir. Dan Tuhan berkenan atas ibadah yang kita lakukan. Minta Tuhan pimpin ini pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kami boleh hadir di rumah-Mu hari ini. Dari minggu ke minggu Engkau telah pimpin dan memberkati. Kami tahu Tuhan penyertaan-Mu itu real dan selalu memenuhi janji Tuhan untuk menyertai kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami mohon sebelum kami beribadah, kami mohon Tuhan memberikan kami kemampuan untuk menata pikiran hati kami untuk masuk dalam ibadah, supaya puji-pujian yang kami naikkan berkenan kepada Tuhan, supaya pelayanan kami juga diurapi dengan kuasa Roh Kudus, supaya Tuhan pelayanan ini memuliakan Tuhan. Dan terutama kami semua yang mengikuti, Engkau kuduskan kami Tuhan, mampukan kami menata hati kami, menata seluruh keberadaan kami untuk mengikuti ibadah ini. Dan Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami, menyucikan kami, mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Pimpinlah Tuhan ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Semua peralatan yang digunakan, semua anak-anak-Mu yang melayani, semua kami yang hadir, bisa berjumpa dengan Tuhan, dan kami boleh merasakan luar biasanya ada di hadirat Tuhan. Dan kami serahkan diri kami, baik yang di gereja maupun yang di rumah, semuanya Tuhan pimpin, memberkati, karena kami berdoa, menyerahkan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji nama Tuhan, haleluya, amin. Silakan saudara duduk, kita akan menaikkan pujian. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang di gereja maupun yang di rumah. Puji Tuhan, kita bisa memasuki bulan Oktober dengan tema yang baru, yaitu penguasaan diri. Saya ingin baca bersama-sama di ayatnya di warta ya, jadi nggak usah ditampilkan, ada di kertas warta. Kita baca
di ayat pembuka di kertas warta ini ya. Amsal 16 ayat yang ke-32. 1, 2, 3. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Di bulan ini biarlah kita bisa menguasai diri. Dengan menguasai diri, kita juga dianggap sebagai orang yang menguasai sebuah kota. Untuk bisa menguasai diri, kita andalkan Tuhan. Mari kita datang ke hadirat Tuhan, kita memuji Tuhan, kita pujikan besar dan ajaiblah karya-Mu. Haleluya. Besar dan ajaiblah. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, besar dan ajaiblah karya-Mu. Haleluya. Adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kita pujikan dari awal. Besar dan ajaiblah karya-Mu, besar dan ajaiblah karya-Mu. Haleluya. Adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Haleluya Tuhan, hanya Kau-lah layak, yang Allah yang kudus, yang layak kami sembah, yang layak kami tinggikan dan kami muliakan. Urapi dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, supaya kami bisa memusatkan diri kami hanya kepadamu dan memuji Engkau. Dalam nama Yesus yang berdoa, amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri, dan yang di rumah juga saya undang berdiri. Kita pujikan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saat tidak ada obat, kalau hati kita gembira, nah itu jadi obat yang manjur. Mari kita pujikan dengan
penuh gembira. Haleluya. Mari bertepuk tangan yang di gereja maupun yang di rumah. Bapak Ibu Saudara sekalian, hati yang gembira, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Sekali, hati yang gembira adalah obat, hati yang gembira yang manjur seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Puji Tuhan, dengan hati yang gembira kita akan dibebaskan dari segala macam sakit, penyakit. Asal bersuka cita, kita bisa mengatasi segala sesuatu dengan baik. Dan seseorang bisa bersuka cita kalau dia dalam hatinya itu penuh dengan ucapan syukur. Nah, kita pujikan Allah itu baik. Dalam keadaan apapun, Allah itu sungguh baik buat kita. Baik suka maupun duka, baik saat kelimpahan maupun kekurangan, Allah itu baik. Kita pujikan lagu ini dengan penuh rasa syukur. Haleluya. Allah itu baik. Allah itu baik. Haleluya. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan amin, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Selamanya ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kita pujikan dari awal. Allah itu baik. Hanya Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah
pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Haleluya. Silakan duduk kembali. Saudara, pujian tadi mengatakan bahwa kasih setia Tuhan enggak pernah berubah, baik itu dulu, sekarang maupun selamanya. Kalau dulu saudara pernah ditolong oleh Tuhan dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit, dulu Tuhan pernah menolong saudara. Saat ini pun Tuhan akan menolong saudara. Nah saudara, mari kita melihat kesempatan yang diberikan Tuhan ini sebagai kesempatan bagi kita untuk terus memuliakan Tuhan. Dan di saat ini ketika pandemi, ketika Tuhan masih mengizinkan kita untuk sehat, berarti Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk melayani Dia. Kita pujikan hidup ini adalah kesempatan. Mari kita hayati lagu ini. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kita pujikan dari awal. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari berdiri. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, oh haleluya. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, haleluya. Selagi aku
masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, sudah. Haleluya. Biar musik menyanyikan melodinya dan kita merenungkan apakah kita sudah memanfaatkan kesempatan yang diberikan Tuhan. Haleluya. Tuhan, mari saudara kita merenung. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saya serahkan pada Pak Vinus. Haleluya. Kasih Tuhan. Kita berdoa. Ajar kami Tuhan untuk menggunakan kesempatan yang ada untuk melayani Tuhan di dalam penuh rasa takut akan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, setiap puji-pujian yang sudah kami naikkan bagi Engkau Bapa, biarlah kiranya puji-pujian ini boleh menjadi dupa yang harum bagi Tuhan, kembali menjadi berkat bagi kami pribadi lepas pribadi. Berkati hamba-Mu, berkati setiap kami. Sebentar kami juga terima firman Tuhan. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengar. Dan Roh Kudus Engkau bekerja berkarya atas kami. Kami sambut firman Tuhan dengan penuh rasa syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu kasih Tuhan. Bersyukur kembali pada saat pagi hari ini kita boleh bersama-sama untuk duduk, diam, belajar firman Tuhan. Dan saya berharap juga bagi Bapak Ibu yang ada di rumah bisa mengambil tempat yang seenak mungkin. Dalam pengertian tentu kita belajar menghargai hadirat Tuhan. Kita belajar untuk mencerna bersama-sama firman Tuhan, sehingga firman Tuhan yang ditebarkan itu tidak menjadi sia-sia. Tentu juga menjadi berkat bagi kita pribadi lepas pribadi. Puji Tuhan. Di awal ibadah tadi sudah disinggung Bapak Pendeta Yusuf, tema bulan Oktober adalah tentang penguasaan diri. Jadi pagi ini kita akan bersama merenungkan tentang penguasaan diri. Saudara, penguasaan diri adalah salah satu sifat dari ke-9 sifat yang ada dalam buah roh, di mana itu ada pada bagian terakhir. Dan dalam khotbah-khotbah saya sebelumnya, jikalau saudara mengikuti ibadah dan khotbah-khotbah yang sudah saya sampaikan, saya sedikit membahas terkait latar belakang surat Galatia, bahwa kemerdekaan seorang Kristen itu tidak lagi berada di bawah hukum Taurat, melainkan berada di bawah hukum Kristus. Nah, kita akan telusuri bersama-sama ya, tentang karakter penguasaan diri ini terkait dalam konteks surat Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-23. Yuk kita buka ayat kita khotbah di tahun ini, Galatia pasal 5. Kita akan baca lengkap ayat 22 dan 23 ya, seluruhnya. Surat Paulus kepada sidang jemaat yang ada di Galatia, pasal yang kelima, ayat 22 dan 23. Saya akan bacakan ayat ini, silakan Bapak Ibu bisa memperhatikan Alkitab masing-masing. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Paulus dalam penulisannya, dalam surat-suratnya, terutama ada dalam 2 surat, yaitu surat Roma dan surat Galatia. Paulus dalam menggunakan bahasa Yunani itu sering menggunakan kata hypo atau yupo. Hypo itu berarti ada di bawah. Kalau dalam terjemahan asli sering dia menggunakan kata hypo. Baik kitab Roma, karena ada kemiripan kitab Roma dan kitab Galatia. Dan banyak ditemukan dalam surat-surat Paulus. Yang mana penggunaan kata hypo ini untuk mengekspresikan kondisi manusia pada saat dia diikat oleh dosa.
Ketika manusia diikat oleh dosa, hidupnya di bawah oleh kuasa dosa. Hidupnya ada di bawah kuasa dosa, dikendalikan oleh dosa. Di bawah di sini diartikan dikendalikan. Kemudian ada juga di bawah hukum Taurat. Nah, itu ada di dalam kitab Galatia. Nah, sedikit saya singgung lagi nih konteks kitab Galatia. Jadi ada di bawah hukum Taurat, di bawah atau dikendalikan oleh hukum Taurat. Dan juga ditulis ada di bawah daging atau dikendalikan oleh daging. Nah, jadi ada kontras, dua kontras di dalam kitab Galatia, hidup menurut daging atau hidup menurut roh. Itu dikontraskan di dalam kitab surat Galatia. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, salah seorang penafsir yang mungkin Bapak Ibu sudah familiar ini juga ya, Matthew Henry. Itu merujuk kata penguasaan diri ini dikaitkan dengan meat atau makanan, daging, and drink, dan minuman. Kemudian and other enjoyments of life. Satu kenikmatan hidup. Penguasaan diri dikaitkan dalam hal kenikmatan hidup. Dalam tafsirannya. Saudara kasih Tuhan, kata penguasaan diri itu dalam bahasa aslinya enkrateia. Itu memiliki arti self control. Yaitu satu usaha di mana tindakan untuk mengendalikan, mengontrol, dan ada dalam satu kondisi di mana kita belajar untuk membatasi diri yang berkaitan dengan, kalau konteks kitab Galatia ini berkaitan dengan makanan. Nah, Bapak Ibu, kata kerja menguasai itu juga menunjukkan satu tindakan untuk mengendalikan atau merebut. Kata menguasai. Nah, jadi penguasaan diri itu dapat diartikan sebagai usaha untuk mengendalikan diri, mengontrol keinginan diri, mengontrol keinginan daging ini. Ya, kalau saya berikan contoh nih, misalkan di depan saya ini ada setumpuk uang. Ini ya, anggap aja ini setumpuk uang. Ini satu godaan. Apakah saya akan, ini bukan milik saya, ini bukan hak saya. Ketika saya menghadapi godaan ini, bagaimana saya bisa mengendalikan diri saya, keinginan daging saya untuk berusaha memiliki, padahal ini bukan milik saya. Itu satu contoh kecil yang praktis ya. Ketika saya tidak mampu menguasai diri saya, karena saya dikuasai oleh nafsu saya, keinginan daging, wah ini uang, wah ini buat saya, oke ini, wah saya ambil. Nah, ketika saya nggak bisa menguasai diri atau mengendalikan diri saya, tapi ketika saya mampu mengendalikan diri saya, no, ini bukan milik saya. Saudara kasih Tuhan, dalam hal ini penguasaan diri di sini itu berkaitan erat dengan adanya godaan dan cobaan dalam hidup kita di tengah dunia ini. Saudara yang kasih Tuhan, kita diizinkan menghadapi berbagai cobaan di dalam kehidupan kita. Yang mana pencobaan itu juga bisa datang dari iblis. Kalau kita baca dalam kitab Ayub, pasal yang pertama dan ayat yang kedua. Kita tahu kisah itu bagaimana Ayub ya, dicobai. Ayub mengalami pencobaan yang begitu berat. Kemudian cobaan juga datang bisa diseret oleh karena keinginan kita sendiri. Itu dalam kitab Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-14. Masing-masing kita dicobai oleh karena keinginan kita sendiri, keinginan daging kita sendiri, yang akhirnya kita bisa jatuh. Dan kemudian iblis bisa senang tentunya. Karena apa? Kalau kita mulai meninggalkan iman Kristen, iblis menang. Ketika kita tidak mampu menguasai diri kita, mengendalikan keinginan diri kita, kita bisa mengalami satu kejatuhan. Saudara, kalau kita ingat juga kisah di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-39 ayat yang ke-12, yuk kita baca Kejadian 19 sebagai ayat referensi kita. Kejadian pasal yang ke-19, ayat pasal 39. Kejadian 39 ayat yang ke-12. Saya akan bacakan ayat ini. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Apa yang dilakukan Yusuf pada saat si cantik istri Potifar ini berusaha untuk menggoda Yusuf yang ganteng?
Saudara, pada saat itu Yusuf bisa menguasai dirinya, keinginan nafsunya, keinginan dagingnya, sekalipun si cantik istri Potifar ini berusaha untuk meraih, memegang bajunya, dia lepaskan bajunya, apa yang dilakukan oleh Yusuf? Dia segera lari. Nah, kata lari itu bisa digaris bawahi ya. Dia lari. Saudara yang kasih Tuhan, Yusuf sanggup menguasai keinginan dagingnya. Dan Yusuf mampu mengendalikan dirinya. Dan dia segera lari dari godaan. Ini jadi solusi jika kita dihadapkan dengan godaan nafsu, saudara yang kasih Tuhan. Kuasai diri dan cepat lari. Keluar dari teritorial, dari zona itu. Di mana iblis berusaha untuk mengikat dan menjatuhkan kita. Jika saudara belum bisa menguasai diri dengan benar, jika kita belum mampu atau belum bisa menguasai diri dengan teguh, dengan kuat, saudara, jangan coba-coba kita masuk daerah atau zona di mana iblis itu bekerja begitu kuat. Nah, misalkan di daerah prostitusi, ya, saya mau menginjil di daerah prostitusi. Kalau saudara belum siap, jangan coba-coba masuk, saudara. Di mana itu teritorial iblis bekerja. Kalau kita tidak mampu, kita tidak bisa menguasai diri kita, jangan sampai orang bilang, jangan sampai kita mau menginjili justru kita yang kena. Saudara, Tuhan memakai orang-orangnya yang telah disiapkan untuk memenangkan kelompok hidup mereka. Dan Tuhan memakai orang-orangnya yang Tuhan sudah panggil, Tuhan sudah pilih, dan Tuhan sudah siapkan sehingga mereka ditempatkan di sana untuk menginjili mereka, untuk memberitakan Injil kepada mereka. Dan Tuhan tempatkan pribadi kita masing-masing. Saudara, jangan kita berpikir melebihi apa yang kita sendiri sebenarnya nggak mampu lakukan, saudara. Ada satu ayat yang sangat bagus, kita buka. Roma 12. Roma pasal yang ke-12. Roma pasal 12. Ayat yang ketiga. Saya akan bacakan ayat ini. Roma pasal yang ke-12, ayat yang ketiga. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Saya coba terjemahkan secara harafiah dalam teks bahasa asli. Ya, terjemahan harafiah daripada ayat ini itu dituliskan, aku mengatakan secara langsung oleh anugerah yang telah diberikan oleh Allah kepadaku untuk setiap orang di antara kalian. Ya. Jemaat yang ada di Roma. Kemudian jangan berpikir melebihi apa yang kalian miliki, tetapi berpikirlah bijaksana. Itu dalam terjemahan bahasa asli lebih merujuk berpikirlah bijaksana. Dan juga bisa diartikan berpikir secara sehat, to be sober minded. Seperti Allah telah memberikan kepada kalian menurut ukuran iman kalian. Nah, itu dalam terjemahan bahasa asli atau terjemahan harafiahnya. Supaya kita tuh berpikir secara sehat, berpikir secara bijaksana dalam menghadapi sesuatu, sehingga kita dimampukan juga kita belajar untuk menguasai, mengendalikan diri ini. Nah, satu contoh ya, banyak contoh. Kita tahu misalkan ya, firman Tuhan ajarkan juga di dalam kitab Amsal. Kalau kita mau membangun rumah, kita tahu bahwa anggaran kita nggak cukup. Jangan kita coba-coba bangun rumah yang, kalau kita tahu bahwa anggaran kita nggak cukup, tapi kalau kita sudah menyediakan, mempersiapkan anggaran yang ada dan kita berani cukup, oke, lanjutkan. Jangan kita berpikir melebihi apa yang menurut ukuran iman Tuhan sudah gariskan, tentukan standarmu itu segini. Kapasitas yang Tuhan percayakan dalam hidupmu itu seperti ini. Cukup. Syukurlah dengan kapasitas yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita. Saudara, percayalah bahwa ukuran iman yang Tuhan anugerahkan kepada kita itu yang terbaik. Syukuri apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup kita. Sehingga kita juga dimampukan untuk belajar mengendalikan diri kita. Terima kasih Tuhan, aku bersyukur. Kita gak mau pikir terlalu tinggi. Padahal kita nggak mampu untuk melakukan itu. Saudara, saya akan berikan contoh lebih sedikit lebih praktis lagi ya. Ini kepada saya pribadi. Saya sebagai hamba Tuhan, ya, Tuhan percayakan kepada saya berkat, ya anggaplah 10 juta. Ya. Misalkan 10 juta, kebanyakan.
turun lagi 5 juta. Tuhan percayakan kepada saya ini 5 juta. Saya harus belajar mensyukuri dengan 5 juta yang Tuhan percayakan kepada saya. Ini satu contoh secara praktis, secara harafiahnya ya. Saya tidak perlu dalam arti saya mengingini 25 juta, padahal Tuhan percayakan kepada saya 5 juta. Tapi kalau saya, hati saya, keinginan daging saya mau 25 juta Tuhan. Kok 5 juta Tuhan? Saya terus dikuasai dengan keinginan hati saya. Daging saya ini, saya mau 25 juta. Standar Tuhan percayakan kepada saya 5 juta. Karena Tuhan tahu mungkin 20 juta saya bisa melakukan perbuatan dosa dengan 20 juta itu. Sehingga Tuhan tetap tahankan 5 juta itu kapasitasmu. Dan itu yang terbaik yang Tuhan berikan kepada. Syukuri dengan apa yang Tuhan sudah percayakan oleh kita. Supaya kita bisa mampu dan dikuatkan untuk mengendalikan diri kita. Karena penguasaan diri ada satu kekuatan, satu kemampuan. Sesuai dengan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Saudara, di dunia ini selain adanya cobaan hidup, juga ada banyak pengajaran-pengajaran yang ada di sekeliling kita. Yang berpotensi juga membelokkan keyakinan kita pada Injil yang benar. Kita percaya akan Injil yang benar. Kemudian percaya pada ajaran dunia yang menyesatkan, karena di dunia ini penuh dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Dan Paulus menggunakan istilah Injil yang lain di dalam konteks kitab Galatia ini. Galatia pasal 1 ayat yang ke-6. Karena pada waktu itu jemaat yang ada di Galatia ini dipengaruhi oleh guru-guru palsu atau penghasut, mencoba untuk menghasut orang-orang Yahudi yang telah menjadi Kristen, sudah jadi Kristen dan dia percaya kepada Kristus. Semestinya mereka tetap beriman dan percaya hidup mereka ada di bawah hukum Kristus, bukan kembali ada di bawah hukum Taurat, bukan di bawah hukum yang bersifat daging, yaitu hukum Taurat. Nah, jadi ada orang-orang atau guru-guru palsu yang mencoba menghasut orang-orang Kristen di Galatia dengan mengajarkan Injil yang lain. Itu bahasa yang digunakan oleh Paulus. Sekali lagi Galatia pasal 1 ayat yang ke-6. Jangan dibingungkan, saudara yang kasih Tuhan. Nah, di sini menunjukkan di mana bahwa guru-guru palsu ini berusaha untuk menarik kembali orang-orang Kristen atau orang-orang Yahudi Islam menjadi Kristen ini supaya mereka tetap hidup menurut hukum Taurat, di bawah hukum Taurat. Saudara yang kasih Tuhan, orang yang sudah dipanggil menjadi Kristen, terima Kristus secara pribadi, hidupnya dimerdekakan di dalam Kristus. Dan oleh sebab itu Rasul Paulus mengingatkan bahwa seorang Kristen tidak lagi di bawah kendali hukum Taurat. Di dalam pasal yang ke-6 ayat yang ke-15 itu berbicara tentang sunat. Masalah sunat atau tidak bersunat itu tidak ada artinya. Paulus harus tegaskan itu kepada jemaat yang ada di Galatia. Sunat itu bicara tentang hukum Taurat ya, Bapak Ibu jangan bingung. Ya, bicara tentang bersunat itu wajib, dalam hukum Taurat itu wajib. Itu daging, perihal daging. Masalah sunat atau tidak bersunat itu tidak ada artinya. Tetapi yang perlu dikatakan oleh Rasul Paulus dalam kitab Galatia pasal yang ke-6 adalah ciptaan yang baru. Jadi ciptaan yang baru itu yang penting. Ada di bawah hukum Kristus, mengenakan natur yang baru di dalam Kristus. Dan orang Kristen yang menerima Kristus di dalam dirinya dan memiliki buah Roh Kudus. Saya terus berulang kali mengingatkan ini, menyampaikan ini. Seorang Kristen yang sudah menerima Kristus secara pribadi dalam hidupnya, dia memiliki buah Roh Kudus. Dan itu termanifestasi dalam 9 karakter. Di mana karakter ilahi melalui Roh Kudus yang ada di dalam hatinya itu. Dan kita sudah pelajari dari awal tahun ya. Sepanjang tahun ini kita benar-benar diajar. Kita mendengar firman Tuhan. Buah Roh Kudus, karakter Kristus. Ada kasih. Ingat Bapak Ibu, dari pertama, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan yang terakhir, penguasaan diri. Saudara, meskipun penguasaan diri ada pada bagian terakhir, itu bukan berarti nggak penting, saudara. Kalau Rasul Paulus tempatkan di bagian yang terakhir, itu bukan berarti nggak penting ya. Dalam perenungan saya secara pribadi,
Justru penguasaan diri ini berkaitan erat dengan sifat-sifat sebelumnya. Tidak bisa terlepas. Misalkan karakter kasih. Kasih itu baik, setuju ya? Kasih itu baik. Namun kasih harus diterapkan dalam penguasaan diri yang benar. Sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Kita nggak bisa berkata aku mengasihi, tapi kita kalau nggak dalam penguasaan diri dengan dasar firman Tuhan yang benar, kita bisa keliru. Kasih kita bukan lagi kasih yang kudus, tapi bisa jadi kasih yang buta, cinta yang buta. Bukankah begitu saudara yang kasih Tuhan? Contoh lain, misalkan kesabaran. Kesabaran juga dilakukan atau dibarengi juga dengan karakter penguasaan diri. Bagaimana kita sabar jika kita tidak belajar menguasai diri kita. Kita seringkali emosi kita atau saya sudah singgung di dalam khotbah dalam hal kelemah lembutan ya. Ada satu kegeraman, kemarahan di tengah dunia nih melihat kondisi pandemi begitu luar biasa dalam berita-berita. Kalau Bapak Ibu bisa saksikan juga begitu banyak orang mau belajar sabar itu susah. Emosi inginnya. Mengontrol dirinya sepertinya susah. Akhirnya nggak bisa sabar. Nah, jadi kesabaran pun tidak terlepas harus dibarengi dengan penguasaan diri. Saudara, ketika kita mampu menguasai diri pada saat kita difitnah, ketika kita mampu menguasai diri kita ketika kita dihina, ketika kita mampu menguasai diri kita mungkin ketika kita dicaci maki, dan kita pun dimampukan dengan penuh kesabaran menanggung penderitaan yang kita alami. Bukankah kesabaran itu dalam terjemahan bahasa Inggris long suffering, ya? Menahan penderitaan yang panjang, dia tetap kuat, tetap sabar, penuh penguasaan diri. Jadi penguasaan diri itu berkaitan erat dengan karakter-karakter sebelumnya. Saudara, kalau saat ini kita diberhadapkan dengan penderitaan yang sama di berbagai belahan dunia, di negara-negara lain pun juga yang mengalami pandemi COVID-19. Kalau saya ikuti berita daerah-daerah yang tertinggi seperti Amerika Serikat, bahkan saat ini juga Presiden Donald Trump sendiri terkena ya positif COVID. Kemarin saya juga kaget loh. Ya, kita berdoa supaya pemimpin negeri kita ini tetap diberi kekuatan, diproteksi oleh Tuhan, terus diberikan kesanggupan memimpin bangsa ini di dalam mengatasi pandemi ini dengan hikmat Tuhan. Ya, kita berdoa. Saudara, hampir dalam setiap aspek di dalam hidup kita ini karakter penguasaan diri itu dibutuhkan. Sekali lagi, hampir dalam setiap aspek dalam hidup kita, karakter penguasaan diri itu dibutuhkan. Satu contoh, tadi ayat sudah kita baca di awal pembukaan, tertulis dalam Amsal pasal yang ke-16, ayat yang ke-32. Saya baca sedikit lagi ya, bagian yang B saja. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Nah, dikatakan orang yang menguasai dirinya itu melebihi orang yang merebut kota. Di sini Amsal berbicara dalam dunia peperangan. Tentu dibutuhkan penguasaan diri. Kapan ada saatnya dia akan menyerang. Kapan ada saatnya dia harus berdiam diri. Diam dulu, gak perlu nyerang. Teknik, strategi dalam berperang ketika dapat menguasai dirinya. Tentu tidaklah salah kalau Amsal menuliskan orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Wow, luar biasa. Ya. Kita berdoa supaya kita dimampukan dapat menguasai diri kita, mengendalikan self control. Ya, kita berdoa mohon pimpinan Tuhan, Roh Kudus menyanggupkan kita untuk mengendalikan keinginan daging kita. Kalau dalam dunia peperangan membutuhkan penguasaan diri, dalam dunia olahraga misalkan juga pasti dibutuhkan penguasaan diri. Paulus berkata dalam suratnya juga, aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Di sini juga Paulus belajar menguasai, mengendalikan dirinya. Aku melatih tubuhku dan aku juga berusaha mengendalikan tubuhku. Aku berusaha menguasai seluruhnya. Dan itu diibaratkan seperti seorang yang sedang menghadapi perlombaan dalam gelanggang olahraga. Itu yang Paulus gunakan. Ya. Kalau dia berlari, dia bukan berlari asal-asalan, bukan berlari tanpa tujuan. Paulus berlari mengikuti panggilan Tuhan. Kalau Paulus diibaratkan juga dalam kitab Korintus sebagai seorang petinju, bukan petinju yang ngawur meninju. Ya. Tapi Paulus berusaha melatih tubuhnya
dan menguasai seluruhnya. Dalam pengertian itu self control, mengendalikan dirinya. Bahkan dia sebagai seorang rasul, dia berusaha untuk menguasai, mengendalikan dirinya, dagingnya, hawa nafsunya. Supaya ketika Paulus, dia sebagai seorang rasul, dia menginjil, dia memberitakan Injil, jangan sampai dirinya sendiri ditolak. Dikatakan firman Tuhan. Saya pribadi kalau saya berdoa, Bapak Ibu kasih Tuhan, saya katakan, kalau saya berdoa, dan saya ajarkan juga pada anak saya, istri juga saya, kalau dalam doa malam kami, setiap jam 7 malam kami ada misbah keluarga. Itu always, selalu, setiap malam kami jam 7 malam ada doa, misbah keluarga. Dan saya berdoa, kalau saya berdoa, saya katakan, Tuhan ajar hambamu, tolong hambamu, supaya hambamu tidak disesatkan. Dan tolong hambamu Tuhan, juga jangan sampai hambamu jadi penyesat. Saya berdoa seperti itu saudara. Saya enggak mau disesatkan dan jangan sampai juga saya menyesatkan. Kalau saya menyesatkan, saya ditolak. Rasul Paulus dia menguasai dirinya, dia melatih hidupnya, dia melatih tubuhnya, dia menguasai seluruhnya dalam pengertian kalau dia menginjil, dia memberitakan Injil, dia sendiri juga menguasai dirinya supaya dia sendiri tidak ditolak. Jadi mengenakan benteng. Nah, dalam gelanggang olahraga, dalam menjalani hidup pernikahan. Nah, kalau dalam menjalani hidup pernikahan tentu juga sangat membutuhkan yang namanya penguasaan diri. Kita tidak dapat lepas dari penguasaan diri dalam hidup pernikahan. Bapak Ibu, jika kita menginginkan pernikahan kita bisa hidup langgeng, saya bersyukur melihat para senior di tempat ini. Ya. Bagaimana kesetiaan para senior kita, Pak Robe Jesu mendampingi Ibu Susan dalam kesetiaannya. Ya. Belakangan yang mana almarhum, ya, Om Halim dalam kesetiaan imannya begitu luar biasa. Para senior kita, mereka terus dalam hidup pernikahan mereka di mana Tuhan bawa. Mereka boleh mengecap kasih karunia di dalam pernikahan karena mereka belajar terus menguasai dirinya. Ya. Kalau dalam hidup pernikahan nggak bisa menguasai diri, saya sudah singgung juga ya dalam khotbah tentang kelemah lembutan. Jika seorang istri marah-marah, kalau bapaknya ikut marah nggak bisa mengendalikan dirinya, udah sama-sama marah, bisa ketemu nggak kira-kira? Sama-sama marah, bisa berujung maut. Kalau kembali kepada kisah atau kembali kepada dunia, jangan kaget kalau kasus perceraian itu meningkat. Karena apa? Tidak ada penguasaan diri, tidak ada self control dalam dirinya. Pihak seorang suami atau pihak seorang istri tidak mau mengalah. Kita perlu self control. Nah, kemudian dalam dunia kerja, cepat ya. Dalam dunia kerja, sudah pasti kita juga harus berusaha menguasai diri dalam dunia kerja. Jika kita tidak menguasai diri kita bisa teledor dalam bekerja. Tentunya, satu contoh ya, seorang karyawan kalau nggak bisa menguasai dirinya, dia berani mencuri barang milik perusahaan. Ketika saya bekerja di perusahaan rotan, karena saya jadi tukang ya, saya membuat meja kursi dari rotan. Saya bekerja hampir 4 tahun di pertukangan. Dan saya bersyukur saya belajar, itu satu sedikit keahlian yang Tuhan ajarkan ketika saya bekerja. Teman-teman saya ini yang nggak jujur, dia suka ngambil ini barang milik perusahaan. Kalau sudah tertangkap, ya pasti SP1, SP2. Kalau nggak bertobat, bisa langsung dikeluarkan. Ya. Saudara, di dalam dunia kerja ini juga membutuhkan karakter penguasaan diri. Sudah jelas penguasaan diri itu dibutuhkan dalam kehidupan kita. Satu contoh lagi. Kalau tadi di awal saya berikan contoh. Di depan saya ini ada setumpuk uang. Ini uang milik Tuhan. Misalkan ini uang milik Tuhan. Ketika saya tidak mampu menguasai diri saya akan ambil ini milik Tuhan. Kita sudah tahu ini untuk milik Tuhan. Ketika kita tidak mampu menguasai diri kita akan ambil ini milik Tuhan untuk diri kita. Oh, ini bisa buat saya beli, saya butuh nih Tuhan untuk beli laptop ini Tuhan. Padahal ini milik Tuhan. Kita belajar ya. Kalau ini milik Tuhan, mari kita berikan Tuhan ini untuk engkau.
Saya belajar di situ Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, ketika saya bekerja, saat saya pertama bekerja di tahun 1993 di perusahaan rotan itu, saya menyaksikan gaji pertama saya saat itu saya persembahkan sebagai buah sulung. Itu gaji pertama saya, dan saya belajar. Dan saya nggak mau yang namanya perpuluhan itu akhirnya lupa atau apa. Saya terus, ini yang utama, ini milik Tuhan. Saya mau belajar, Tuhan ini adalah milikmu Tuhan. Saya belajar. Saudara kasih Tuhan, dan itu saya lakukan. Dan sudah menjadi habit, menjadi satu karakter yang melekat. Kalau saya nggak serahkan ini milik Tuhan, saya nggak sejahtera memang dalam hati saya. Aduh Tuhan, saya harus cepat serahkan ini. Saudara kasih Tuhan, di situ mari kita belajar. Kalau Tuhan percayakan bahwa ini milik Tuhan, jangan sampai akhirnya kita rebut untuk kebutuhan kita. Ya. Penguasaan diri di sini dibutuhkan diri. Penguasaan diri terhadap apa yang ada di hadapan kita, godaan, cobaan yang ada di depan kita. Kita perlu kesanggupan yang datang daripada Tuhan. Saudara, jika sekeliling kita mencoba untuk menggoda, mengajak kita untuk berbuat dosa, cepat kuasai diri kita. Kita berdoa, Tuhan kuatkan aku. Dan cepat katakan tidak, saya tidak mau, saya nggak mau. Katakan tidak. Ada satu statement, kita senang dengan statement ini. Ya. Ini dalam kuliah saya waktu di STT Amanat Agung. Statement ini disinggung dan diajarkan di dalam kuliah. Be killing sins or sin be killing you. Saya ulang lagi ya. Be killing sins or sin be killing you. Jadilah pembunuh dosa. Kalau dosa mengintip kita, mencoba menguasai diri kita, cepat kendalikan, self control. Jangan sampai dosa itu yang membunuh kita, tetapi kita bunuh dosa. Mari kita minta kekuatan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, supaya hidup kita ini senantiasa layak di hadapannya. Ya. Kesalehan manusia dikatakan firman Tuhan itu seperti kain yang kotor di hadapan Tuhan. Apa yang kita lakukan? Mungkin manusia, orang-orang yang ada di dekat dengan kita nggak tahu apa yang kita lakukan. Bahkan gembala kita nggak tahu, hamba-hamba Tuhan nggak tahu, pelayan Tuhan nggak tahu, suami nggak tahu, istri nggak tahu, tetapi Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Kita perlu menguasai diri ketika di sekitar kita mencoba menggoda kita untuk berbuat dosa. Self control. Tuhan mampukan aku untuk menguasai diriku, kehendak dagingku. Ada video klip singkat, kita akan lihat. Tuhan panggil kita dan Tuhan percayakan kepada kita. Bisa diputar? Bisa muncul? Saudara, Tuhan memanggil kita dan Tuhan mempercayakan dalam hidup kita masing-masing. Tuhan mempercayakan untuk memikul salib dalam pengertian Tuhan memilih kita, panggilannya kudus untuk mengajar kita hidup, memikul tanggung jawab. Namun di tengah kita, perjalanan kita diperhadapkan dengan godaan yang ada di depan kita. Ketika kita tidak bisa menguasai diri kita tercebur dalam godaan tersebut. Kemudian kita diperhadapkan kembali di depan, ada godaan. Kita tetap tidak bisa menguasai diri. Dan semakin banyak godaan
cobaan yang kita hadapi ketika kita tidak mampu menguasai diri kita. Jangan sampai kita kehilangan panggilan kita. Kita mulai meletakkan panggilan kita. Kita mulai membiarkan kepercayaan yang Tuhan percayakan kepada kita itu seperti terabaikan, dan kita disibukkan dengan keinginan daging kita. Ya, ini ilustrasi yang sangat singkat ya, video klip ini. Tetapi biarlah melalui ilustrasi ini mengajak kepada kita. Mari Bapak Ibu, kita berdoa mohon kekuatan supaya kita terus dimampukan dapat menguasai diri. Kalau kita kembali melihat bagaimana perjalanan Tuhan Yesus Kristus di awal sebelum masuk dalam pelayanan, kita tahu bersama bagaimana Tuhan Yesus harus menghadapi pencobaan di padang gurun. Tuhan Yesus pun dapat mengendalikan dirinya. Ada 3 cobaan yang dihadapi oleh Tuhan Yesus, dan itu mewakili cobaan yang bersifat kepuasan bagi dagingnya. Mengubah batu menjadi roti ya. Kemudian yang kedua, bicara tentang cobaan kedudukan tahta, ketika waktu itu juga Tuhan Yesus mampu mengendalikan dirinya, menguasai dirinya. Karena berbicara tentang menjatuhkan diri dari hubungan bait Allah dan ditangkap oleh para malaikatnya. Kemudian yang ketiga ada cobaan tentang kenikmatan hidup ketika dipaparkan seluruh dunia ini akan menjadi milikmu jika engkau menyembah aku. Dan Tuhan Yesus mampu menguasai dirinya. Tidak menutup kemungkinan saudara yang kasih Tuhan, kalau Tuhan kita sendiri menghadapi pencobaan yang seperti itu, dalam hidup kita pun bisa diizinkan menghadapi cobaan yang sama. Cobaan untuk kepuasan daging kita, kedudukan tahta, ataupun juga kenikmatan hidup. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan. Tuhan Yesus menggunakan firman Tuhan pada saat dia menghadapi cobaan itu. Ada tertulis, dan ada tertulis. Tuhan Yesus menggunakan firman Tuhan pada saat itu. Mari kita gunakan firman Tuhan. Saya selalu, Bapak Ibu, singgung ini. Pegang firman Tuhan. Singgung firman Tuhan. Katakan sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab firman ini. Imani dan percayai. Kita junjung tinggi karena firman Tuhan ini berkuasa. Firman Tuhan ini adalah kalam yang hidup, dia berkuasa. Ketika kita belajar untuk mengakui, dalam pengakuan iman kita katakan sebagaimana firman Tuhan ajarkan, kita akan dimampukan untuk dapat menguasai diri. Ketika ada godaan, kita ingat firman Tuhan. Ketika ada cobaan, kita ingat firman Tuhan. Ketika tantangan di depan menghadang, kita ingat firman Tuhan. Rasa takut akan Tuhan itu pun akan muncul dan kita dimampukan untuk mengendalikan diri kita. Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita mampu untuk menguasai diri kita. Puji Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya. Saya mengundang pemain musik untuk maju ke depan. Sebelum kita berdoa, saya ingin mengajak kita menyanyikan satu lagu. Peganglah tanganku Roh Kudus. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, jadikan lagu ini menjadi doa. Roh Kudus boleh memegang setiap tangan kita dan kita dimampukan untuk menguasai diri. Saya tidak tahu seberapa jauh saudara sudah melangkah. Keluarga saudara sudah melangkah. Peganglah tanganku Roh Kudus. Saya tidak tahu bagaimana saudara sebagai seorang imam dalam keluarga menuntun istri, menuntun anak-anak. Saya tidak tahu saudara sebagai seorang ibu mencoba untuk mengajar anak, membimbing anak sejauh mana menjadi contoh di dalam penguasaan diri. Diriku
pada jalan kebenaran. Saya juga tidak tahu seberapa banyak pemuda remaja di dalam menjalin pergaulan. Sejauh mana penguasaan diri yang dilakukan oleh para pemuda remaja kita. Sekali lagi, peganglah tanganku Roh Kudus. Saudara, saya juga tidak tahu sejauh mana anak-anak sekolah minggu mereka hidup belajar mulai sejak dini untuk menguasai diri dalam menggunakan gadget. Kita mohon kekuatan Tuhan. Haleluya Yesus. Bawalah diriku kepada Tuhan, pimpin kami Bapa. Pimpin setiap anak-anak-Mu di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Tuhan, pegang tangan kami, tuntun setiap umat-Mu di tempat ini, dan mampukan kami Bapa sehingga kami dapat menguasai diri kami ketika kami diperhadapkan dengan godaan, cobaan di tengah dunia ini. Kami percaya Roh Kudus terus menggandeng setiap kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu, dan biarlah Roh Kudus Engkau terus bekerja atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Serahkan kepada Bapak Gembala. Kita telah belajar tentang penguasaan diri bagian awal, dan kita akan terus belajar itu sampai bulan Oktober ini berakhir. Saudara sekalian, kita belajar bukan hanya mendengar, tetapi kita juga belajar supaya kita bisa menjadi seperti Yesus. Ya, minggu lalu kita telah mendengar kelemah lembutan, bukan minggu lalu, beberapa minggu yang lalu kita telah mendengar belajar kelemah lembutan juga kepada Yesus. Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut. Lemah lembut pasti belajar pada Yesus, tetapi belajarlah kepadaku mencakup banyak aspek seluruh yang ditulis dalam buah roh. Kita bisa belajar kepada Yesus. Saudara sekalian, penguasaan diri merupakan buah roh yang terakhir dituliskan di dalam Galatia 5, dan bukan merupakan suatu hal yang sepele, tetapi ini merupakan hal yang sulit. Ya, kita harus belajar kepada Yesus. Saudara sekalian, kita akan berdoa supaya kita bisa menguasai diri, karena penguasaan diri ini sangat penting dalam hidup kita, menyelaraskan, memaksimumkan hidup kita, baik secara pribadi sebagai anak Tuhan, tapi juga pribadi kita sebagai seorang manusia, sehingga kita bisa menggapai banyak hal. Mari kita pelajari dengan sungguh-sungguh. Saudara, pagi hari ini kita akan berdoa untuk beberapa orang yang kita mau doakan, termasuk Ibu Liana yang sakit. Saya juga ingin menghimbau saudara mendukung doa pada satu keluarga. Ini adalah kakak ipar dari
pendeta Lumajang yang dulu almarhum, yang kemarin meninggal dunia karena COVID, ya. Karena anaknya itu pekerjaannya memasang CCTV di rumah-rumah. Anaknya memasang CCTV di keluarga yang terpapar COVID, pulang dia membawa COVID, dan ketika masih awal-awal dirawat di rumah, bapaknya yang melayani dia. Bapaknya sudah 78, teman saya ini adalah pendengar siaran online kita yang setia, ya. Dan kemarin saya dapat kabar beliau cuma beberapa hari terpapar dan kemudian meninggal dunia. Kita doakan anaknya, namanya Dani, masih ada di dalam perawatan. Saudara tetap waspada, jangan ambil pandang enteng. Pandemi ini merambah kemana-mana dan mengenai siapa saja. Ya, tetap kita biar bosen pakai masker, biar bosen cuci tangan, biar bosen kita tetap jangan banyak bergaul dengan orang lain yang kita tidak ketahui, karena banyak orang-orang yang terpapar, khususnya yang muda, tetapi tidak menunjukkan reaksi, ya. Karena itu tetap waspada. Bukan berarti saudara tidak boleh menyapa orang lain yang akrab, tetapi biar kita hati-hati. Kurangi aktivitas di luar, jadi tetap waspada. Ibadah kita harus disiplinkan, tetap pakai masker, pakai cuci tangan, ukur temperatur, ya. Ini wabah masih lama, saudara. Saudara jangan terlalu bergairah dikatakan vaksinnya sudah ketemu, loh obatnya sudah ketemu. Semuanya belum proven, belum terbukti. Karena itu lebih baik kita bijaksana, hati-hati. Kita juga berdoa untuk Ibu Liana yang sakit karena saraf kecepit, ya, kabarnya. Biar dia juga diberikan pertolongan Tuhan. Kita doakan saudara-saudara kita yang senior, supaya mereka juga ditilik Tuhan, dilawat Tuhan, diberi sukacita, ya. Juga berdoa untuk yang sakit, Ibu Mesyu, Ibu Sinwa, dan kita berdoa untuk mereka semua. Sebelum kita naikkan doa syafaat, kita akan menyanyi mengingat berkat yang terus Tuhan limpahkan kepada kita dan Tuhan peliharakan kita sampai saat ini, ya. Kita bersyukur dengan memberikan persembahan. Kita menyanyi Aku Diberkati. Berkati sepanjang hidupku, diberkati bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati.
hati. Mari kita bangkit berdiri, nanti kita akan dipimpin untuk naikkan doa syafaat. Pak Beni akan naikkan doa syafaat dan doakan dengan ringkas padat apa yang telah kita sebutkan tadi, pokok-pokok doa yang supaya kita semua dikuatkan oleh Tuhan. Bertata di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Bapa yang baik. Kalau pada siang hari ini kami masih diperkenankan untuk beribadah kepadamu, kami berterima kasih untuk keadaan baik, untuk perlindungan, penyertaan, pertolonganmu, berkat-berkat yang tak terhitung jumlahnya bagi kami. Karena kalau kami masih dapat berada sebagaimana kami ada saat ini bukan oleh karena kami kuat, bukan karena kami gagah, bukan karena kami mampu, bukan karena kami bisa, tetapi karena Tuhan yang selalu menyertai kami sepanjang hari sampai detik ini. Terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu, Pak Vinus. Kiranya Kau akan terus menolong memberkati hamba-Mu ini di dalam setiap pelayanannya, baik di dalam rumah tangganya di Pamulang maupun di lingkungan ia berada dan juga pelayanannya di Muara Karang ini. Tuhan terus memberkati dan memakainya lebih dan lebih lagi supaya hikmat dan kebijaksanaan yang dari Tuhan sajalah yang disampaikan kepada kami semua, sehingga iman jemaat-Mu boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Terlebih khususnya pada saat firman Tuhan yang disampaikan mengenai penguasaan diri ini ya Tuhan. Kami menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang berdosa, yang tidak mampu menguasai diri kami sendiri kalau bukan Roh Kudus yang ada di dalam hidup kami. Terlebih ketika kami menghadapi kesusahan, menghadapi sakit penyakit dan pencobaan, Tuhan, kami melemah dan kami mudah sekali jatuh ke dalam dosa, baik dengan perkataan ataupun dengan perbuatan kami. Karena itu kami mohon Roh Kudus-Mu menolong kami, menguasai diri kami, supaya kami tidak lepas kendali ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu pada pagi hari ini. Tuhan tolong sekali lagi, Tuhan berkati hamba-Mu dan seluruh jemaat yang sudah hadir maupun yang ada di rumah. Kiranya Tuhan tolong supaya kami semua senantiasa diingatkan oleh firman Tuhan untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan, khususnya mengenai buah roh yang ada di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh berbuah-buah roh dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Tuhan, kami berdoa saat ini untuk saudara-saudara kami yang sakit, khususnya untuk Ibu Liana. Tuhan tolong, Tuhan berikan kekuatan iman, Tuhan memulihkan kesehatannya, dan Tuhan mengampuni bila ada kesalahan dan dosa yang dilakukannya. Tuhan ampuni segala kesalahan kami, Tuhan ampuni dosa-dosa kami ya Tuhan. Karena kami seringkali tidak luput dari kesalahan dan dosa-dosa kami. Karena itu kami berdoa juga untuk Pak Ian Kosasi, kami berdoa juga untuk Pak Robert Yesu dan Ibu Susan, kami berdoa untuk Ibu Pui, kami berdoa untuk Ibu Pansyu Oma yang sudah meninggal. Tuhan, kiranya Tuhan tolong kami semua. Untuk Pak Yuliantono juga Tuhan tolong supaya diberikan kekuatan dan kesehatan di usianya yang sudah lanjut. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan hamba-Mu rekan Pak Handoyo yang saat ini sudah dipanggil Tuhan karena penyakit COVID yang dideritanya, anaknya. Tuhan tolong supaya Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan penghiburan supaya anak hamba-Mu ini boleh senantiasa dicukupi dan diberkati di dalam kehidupannya di masa yang akan datang. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh masalah yang dihadapi oleh rekan Pak Handoyo ini ya Tuhan, supaya kiranya Tuhan akan melindungi keluarga yang ditinggalkannya. Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan senantiasa. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintahan dan bangsa dan negara kami, di mana kami tinggal saat ini.
Kami terus berdoa dan tidak jemu-jemu berdoa untuk bangsa kami agar kiranya Tuhan menolong, memberikan hikmat dan akal budi, kebijaksanaan dan hati yang takut kepada Tuhan setiap pemerintah yang dipercayakan Tuhan untuk memimpin bangsa ini. Mulai dari Bapak Presiden, wakilnya, menteri-menteri yang membantunya, untuk setiap kepala daerah, untuk setiap gubernur, untuk setiap bupati, wali kota, camat, lurah sampai ke penegak hukum, baik itu KPK, lembaga peradilan, semuanya kiranya Tuhan tolong supaya mereka semua dapat bekerja dengan maksimal di tengah-tengah kesulitan ekonomi dan krisis kesehatan dan krisis ekonomi saat ini yang mudah sekali akan terjadi gejolak di masyarakat ya Tuhan. Tuhan lindungi kami dari orang-orang, dari ormas-ormas yang bersifat ingin menyerang pemerintah, yang radikal, yang ingin merongrong pemerintah. Tuhan tolong supaya lindungi kami ya Tuhan, bangsa kami, supaya hidup bangsa kami boleh senantiasa tenang, aman, dan hidup saling tetap bertoleransi dan saling menghormati satu dengan yang lainnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh bangsa dan negara kami dari pusat hingga di daerah ke dalam pimpinan Tuhan, supaya mereka semua dapat mengabdikan dirinya untuk kesejahteraan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Tidak mementingkan diri sendiri dan tidak memikirkan untuk mencari kekayaan bagi diri sendiri, tetapi mereka senantiasa berorientasi untuk kesejahteraan bangsa dan seluruh bangsa Indonesia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sekali lagi menyerahkan diri kami masing-masing, baik yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini, ke dalam pimpinan Tuhan. Kiranya Tuhan terus menolong kami semua supaya kami dilindungi dan dari segala wabah penyakit yang sedang menjadi pandemi saat ini ya Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami serahkan seluruh doa dan ucapan syukur permohonan kami yang penuh dengan kekurangan ini, dan kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, satu-satunya juru selamat dan penebus kami yang hidup. Haleluya. Kami sudah alaskan doa kami. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mendengar doa kami, dan kami terus Tuhan percaya pada pimpinan-Mu, terutama bagi saudara-saudara kami yang sakit. Tuhan tilik dan memberkati, menguatkan Ibu Mesyu, Ibu Sinwa. Tuhan, kami berdoa untuk saudara kami Dani yang ada di Malang. Tuhan, kami berdoa untuk semua anak-anak-Mu, Ibu Liana yang telah didoakan. Juga Tuhan, kami terus mendukung pemulihan bagi cedera Ibu Ida. Oh Tuhan, kiranya Tuhan menguatkan, Tuhan memulihkan, dan Tuhan menyembuhkan. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau telah peliharakan kami sampai hari ini. Tuhan, pimpin supaya semua anak-anak-Mu diberkati oleh Tuhan. Pekerjaan mereka diberkati, kesehatan mereka diberkati, keluarga mereka berbahagia, anak-anaknya diberkati, cucu-cucunya diberkati, dan kami berdoa pekerjaan kami juga Tuhan berkati. Tuhan, kami berdoa khusus untuk para orang tua yang anak-anaknya sekolahnya online. Tuhan, berikan kesabaran kepada mereka untuk membimbing supaya anak-anak ini tidak terlantar pendidikannya, tetapi Tuhan menolong, memberkati mereka, berikan akal budi, berikan kesabaran pada orang tua, dan tolong berikan hikmat bagaimana mendidik anak di dalam masa sulit ini supaya mereka menjadi anak-anak yang tangguh. Kami berdoa untuk sekolah minggu yang disiarkan secara online. Tuhan, peliharakan, oh Tuhan, rohani anak-anak supaya makin cinta Tuhan. Kami berdoa untuk usaha, oh Tuhan, ibadah online remaja. Tuhan, gerakkan supaya remaja tetap setia beribadah walaupun melalui online, supaya mereka hidupnya dipimpin oleh Tuhan. Kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang masih, oh Tuhan, belum mengikuti ibadah baik di gereja ini maupun secara online.
Gerakkan hati mereka supaya rohani mereka terpelihara oleh Tuhan. Terima kasih memberkati semua anak-anak-Mu yang sudah melayani hari ini, supaya mereka diberkati Tuhan. Tuhan, inilah kami semua yang mengandalkan Tuhan. Kami berdiri di hadirat-Mu dan kami mengakui bahwa Engkaulah pohon selamat bagi kami. Engkaulah sumber berkat bagi hidup kami. Terpuji nama Tuhan. Mari jemaat, saudara sekalian yang mengikuti ibadah, kita mengarahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Marilah jemaat dan saudara yang telah mengikuti ibadah, kita tinggalkan tempat kita masing-masing dengan anugerah-Nya Allah Bapa, kasih karunia-Nya Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus yang menyertai kita sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Mari kita semua yang diberkati katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Ibadah telah selesai, silakan duduk, kita bersatu teduh sebelum kita meninggalkan ruang ibadah.